Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya belajar dengan semangat yang tinggi. Anak-anak semuanya, bersama lagi dengan saya, Pak Digdaya. Yang kali ini kita akan mengupas sedikit tentang rancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang insya Allah akan dilaksanakan mulai hari ini di bulan Oktober sampai dengan akhir bulan Oktober ini. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita melangkah lebih jauh, pertama-tama kita akan memahami terlebih dahulu apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sebenarnya dilatar belakangi oleh pendapat dari guru kita semuanya, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang beliau berpendapat perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Jadi dari pendapat beliau ini bahwa sejatinya pendidikan itu tidak boleh dipisahkan dengan masyarakat. Namun pendidikan itu harus jadi bagian dari masyarakat, karena bagaimanapun juga kita nantinya akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Lalu apa sih sebenarnya itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ya, jadi secara sederhana, secara singkat, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak berbeda ya dari proyek-proyek dari tiap mata pelajaran yang mungkin sudah kita laksanakan gitu. Namun dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah proyek lintas disiplin ilmu yang tujuannya adalah untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat kita sendiri, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menguatkan kita sendiri dengan nilai-nilai atau dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, lalu apa sih itu dimensi atau nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila? Nah, ini ya. Dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Ada 6 dimensi atau 6 nilai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Jadi 6 nilai atau 6 dimensi ini diharapkan dimiliki oleh seluruh pelajar atau seluruh peserta didik, terutama anak-anakku semua di SMA Negeri 1 Kandangan. Nah, untuk proyek kita yang pertama, kita akan melaksanakan proyek dengan tema kearifan lokal dengan judul Merawat Kearifan Lokal Kediri sebagai jati diri generasi masa kini. Jadi dari judul proyek kita ini
tujuan yang ingin kita capai adalah untuk mengangkat nilai-nilai luhur budaya dalam kearifan lokal daerah di sekitar SMA Negeri 1 Kandangan, Kabupaten Kediri, maupun Provinsi Jawa Timur, seperti sastra lisan, seni tradisi, kuliner tradisional, artefak atau karya benda budaya, produk kesenian, dan kerajinan yang merupakan warisan leluhur yang sangat bernilai untuk menumbuhkan identitas atau jati diri peserta didik SMA Negeri 1 Kandangan. Nah, lalu untuk alur pencapaian proyek secara sistematis dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama tahap pengantar, lalu yang kedua tahap penjelajahan atau eksplorasi, yang ketiga tahap performa, dan yang keempat tahap pengembangan. Jadi nanti anak-anak akan melaksanakan proyek selama 4 minggu, dan setiap minggunya atau setiap pekannya kita akan melaksanakan satu tahapan alur pencapaian proyeknya. Nah, jadi begitu anak-anak untuk alur pencapaian proyek kita. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan simulasi jadwal kegiatan proyek, yaitu berupa aktivitas atau kegiatan yang telah disusun setiap harinya. Lalu nanti yang akan mengisi materi atau kegiatan-kegiatan itu, nanti anak-anak jangan khawatir, nanti akan didampingi oleh Bapak Ibu Guru mata pelajaran seperti yang biasanya. Namun Bapak Ibu Guru tidak memberikan materi pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya, tetapi digantikan dengan aktivitas atau kegiatan yang telah disusun itu tadi. Nah, ya mungkin anak-anak juga sudah mendapatkan ya, ini contoh atau kegiatan-kegiatan kita ada sangat beragam dan bermacam-macam. Misalnya di hari Senin tanggal 3 Oktober ada pengarahan umum teknis kegiatan proyek penguatan dan dinamika kelompok, ada materi tentang profil pelajar Pancasila, ada materi pengenalan tema kearifan lokal, juga ada materi tentang teknik observasi. Lalu hari Selasa tanggal 4 Oktober nanti anak-anak akan melakukan observasi tentang pagelaran karawitan. Jadi nanti anak-anak secara terpusat akan melihat pertunjukan pagelaran karawitan oleh seniman di sekitar Kandangan yang akan memainkan pagelaran karawitan. Nanti setelah itu akan ada penugasan pembuatan infografis, dan juga nanti akan ada presentasi dari infografis yang sudah dibuat tadi. Lalu hari Rabu tanggal 5 Oktober ada materi tentang lagu Mars SMA Negeri 1 Kandangan, ada materi tentang sejarah masyarakat Kandangan, ada juga materi tentang bentuk dan ragam kearifan lokal di Kecamatan Kandangan. Lalu ada tugas untuk melukis bentuk kearifan lokal di Kecamatan Kandangan. Lalu hari Kamis tanggal 6 Oktober ada materi paribasan lan saloko sebagai nasihat untuk generasi muda. Lalu ada LK-nya menggambar poster paribasan. Lalu ada permainan kreasi akapela dan juga permainan cublak-cublak suweng. Lalu nanti jam 10.11-nya ada praktik menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dan juga Mars SMA Negeri 1 Kandangan. Lalu hari Jumat tanggal 7 Oktober nanti anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi dari materi yang sudah didapatkan di hari sebelumnya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila dan juga kearifan lokal. Serta nanti jam ke-3 dan 4 anak-anak akan melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha berjamaah bagi yang muslim, dan juga bimbingan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi yang non-muslim, dipandu oleh guru agamanya masing-masing. Lalu jam
kelima dan 6 akan ada refleksi. Nah, itu ya, itu tadi yang pekan 1 atau alur 1. Lalu alur 2 ada penjelajahan atau eksplorasi. Nah, ini memang materi ini pekan kedua ini nanti anak-anak akan melakukan pengeksplorasian, yaitu dalam hal ini adalah melakukan penelitian, baik itu untuk penulisan karya tulis ilmiah atau mungkin berupa videografi atau fotografi tentang kearifan lokal yang nanti anak-anak temui secara langsung di lapangan penelitian atau di luar sekolah begitu. Jadi hari Senin seperti ini jadwal kita. Ya, tentunya ini adalah hari Senin, nanti akan ada pembekalan sebelum kalian nanti anak-anak melakukan penelitian. Ada bekal misalnya penentuan tema dan subjek penelitian, ada studi literatur. Lalu di hari Selasanya ada materi teknik wawancara, ada materi etika penelitian, ada materi tentang teknik penyajian karya tulis, etnofotografi dan etnovideografi. Lalu juga tentu ada pembuatan rencana penelitian. Sampai nanti di hari Rabunya nanti anak-anak terjun langsung di lapangan penelitian atau di luar SMA Kandangan. Nanti hari Kamis kembali lagi ke sekolah untuk untuk mengorganisasi data yang sudah diperoleh di lapangan penelitian, lalu disusun dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian gitu ya. Sampai nanti di hari Jumatnya nanti anak-anak melakukan seminar dari hasil penelitian yang sudah ditemukan, yang sudah disusun rapi itu, diseminarkan atau dipresentasikan. Lalu untuk alur yang ketiga adalah alur performa. Nah, nanti anak-anak di alur ini atau di pekan ketiga ini anak-anak akan banyak melakukan kegiatan-kegiatan praktik yang intinya adalah untuk berperan, berperforma, berkegiatan dalam hal ini adalah untuk kearifan lokal gitu ya. Ya, misalnya di sini nanti anak-anak akan menggali cerita rakyat, folklore dan mitos masyarakat, lalu juga berlatih mendongengkannya, lalu juga praktik menyanyikan lagu mocopat, sekar gambuh, lalu ada lagi misalnya mempersiapkan hidangan tumpeng dan juga selamatan dan makan tumpeng bersama. Juga nanti ada permainan praktik memainkan atau menerbangkan layang-layang. Lalu ada juga nanti anak-anak membuat pola batik pada media tote bag. Juga nanti anak-anak juga akan berlatih membuat wiron atau mewiru untuk jarik ya, untuk jarik dan cara pemakaiannya. Lalu ada juga nanti membuat ikat kepala, lalu mewarnai kuda lumping. Lalu nanti di hari Jumat tanggal 21 Oktober anak-anak nanti akan melaksanakan fashion show bersama dengan OOTD tote bag batik yang sudah diwarnai sebelumnya, juga jari dan ikat yang sudah dipraktekkan sebelumnya. Lalu alur selanjutnya atau alur yang terakhir atau alur 4 yaitu tahap pengembangan. Nah, nanti anak-anak di tahap ini akan banyak mempersiapkan untuk perayaan belajar. Dan perayaan belajar ini puncaknya ada di tanggal 27 Oktober hari Kamis, dan nanti hari Senin 24 sampai 26, Senin sampai Rabu ya, tanggal 24 sampai 26 nanti anak-anak mempersiapkan untuk kegiatan
perayaan belajarnya ya di tanggal 27 Oktober. Lalu apa itu perayaan belajar? Ya sebenarnya perayaan belajar itu adalah kegiatan pameran dari hasil karya yang sudah kita lakukan dalam kegiatan project yang telah kita lakukan pada pekan-pekan sebelumnya, yang nanti pada puncaknya di tanggal 27 Oktober nanti akan ada 3 kegiatan khusus ya. Yang pertama nanti ada tari kolosal jaranan yang mungkin mungkin sudah kita siapkan sebelumnya, kita sudah latih. Nanti mungkin bisa setiap kelas memiliki minimal mungkin 10 siswa, 10 anak untuk menjadi perwakilan dalam tari kolosal jaranan. Ya nanti kita akan tarikan bersama-sama di lapangan sekolah itu. Lalu yang kedua ada kegiatan panggung terbuka. Nah, nanti di panggung terbuka ini diharapkan setiap kelas bisa melakukan kreasi unjuk karyanya di atas panggung begitu. Dan apa yang ditampilkan ya tentu bebas sesuai dengan minat juga kemampuan dari tiap-tiap kelas gitu. Lalu yang ketiga ada pameran hasil karya project. Nah, di sini nanti anak-anak bisa memamerkan hasil karya dari LK-LK yang sudah kita kerjakan pada pekan-pekan sebelumnya, bisa di stand pameran atau mungkin di dalam kelas gitu. Jadi ada 3 kegiatan ini dalam perayaan belajar kita yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober. Nah, mungkin itu saja dari Pak Dik mengenai penjelasan singkat tentang kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan kita laksanakan mulai dari hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, yang tentunya dapat tercapai tujuan kita bersama kepada kita semuanya, yaitu untuk menumbuhkan atau menguatkan nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Itu saja dari Pak Dikdaya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.